Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata globalisasi. Nah, bagaimana persepsi Muslim tentang globalisasi? Di situ akan dibahas juga bersamaan mengenai Islam, globalisasi, dan pendidikan. Selamat datang di pembelajaran terbuka. Nah, masuk ke pembahasan mengenai persepsi Muslim tentang globalisasi. Setidaknya, ada 4 pandangan utama tentang hubungan antara Islam dan globalisasi gaya Barat di kalangan umat Islam yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, Islam sebagai kekuatan globalisasi, di mana Islam sebagai kekuatan dahsyat yang mengglobal yang dapat mempengaruhi fenomena lain. Yang kedua, Islam sebagai kekuatan global yang potensial. Yang ketiga, Islam dikecualikan dari proses globalisasi. Dan yang keempat, Islam terancam oleh kekuatan globalisasi Barat yang dominan. Seperti pandangan globalisasi yang sudah disebutkan sebelumnya, beberapa cendekiawan Muslim berpendapat bahwa mereka tidak menolak globalisasi, namun mereka membenci aspek Barat dan sekuler dan tidak bermoral darinya. Sementara beberapa Muslim melihatnya sebagai peluang untuk mengakses dunia yang lebih luas, dan yang lainnya lagi seperti kaum tradisionalis cenderung memandang Islam sebagai korban globalisasi. Yang pertama, Islam sebagai kekuatan globalisasi. Al-Nabulsi berpendapat bahwa nilai-nilai Islam seperti nilai-nilai agama dunia lainnya bersifat universal karena dapat diterapkan di berbagai tempat di seluruh dunia. Nah, nilai-nilai Islam yang universal tersebut contohnya adalah yaitu nilai-nilai agama dalam Islam saling tolong-menolong sesama. Ketika misalnya dalam pendidikan, terus teman kita itu membutuhkan bantuan kita untuk menerangkan hal-hal yang dia belum paham. Nah, itu di berbagai tempat di seluruh dunia, nilai-nilai untuk saling tolong-menolong itu tetap bisa diterapkan. Pendapat Lukas, Islam melalui perdagangan dan ziarah dikenal sebagai kekuatan diskursif dalam globalisasi kuno pramodern. Maksudnya adalah, di zaman kejayaannya, Islam itu dikenal sebagai kekuatan yang memiliki kekuatan sosial dan politik yang kuat, di mana pada masa kejayaannya, ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, filosofi, kedokteran, dan kimia juga lainnya itu mengalami puncak kejayaannya pada masa Islam pernah. Nah, juga begitupun dengan adat istiadat, seni, bahasa, dan budayanya yang pernah mengalami kemajuan di zaman Islam. Lalu, dengan mengacu pada sistem dunia abad ke-13, Janet Abu Lughut berpendapat bahwa secara historis Islam telah menjadi kekuatan dalam proto-globalisasi dan dengan demikian sudah tidak asing dengan gagasan globalisasi. Oleh karena itu, Nizami mencatat Islam bukanlah anti-globalisasi, tetapi anti-westernisasi, yaitu asumsinya ialah Islam sendiri merupakan kekuatan global. Lalu, sejak Perang Dunia Kedua, sejumlah besar negara Muslim telah menegaskan keanggotaan mereka dalam komunitas internasional dengan menandatangani perjanjian dan keanggotaan dalam konvensi. Nah, beberapa organisasi internasional telah didirikan untuk penyebaran Islam. Salah satunya yaitu adalah Organisasi Islam untuk Pendidikan, Sains dan Kebudayaan atau ISESCO, yang didirikan dengan tujuan untuk menetapkan budaya Arab Islam sebagai kekuatan pemersatu dunia, yang didirikan pada tahun 1970. Salah satu hal yang dilakukan oleh ISESCO yaitu mengadakan konferensi dunia pertamanya tentang pendidikan muslim yang diadakan di Mekah pada tahun 1977. Bahkan Menteri Pendidikan Afrika dan Asia juga ikut berpartisipasi. Nah, di dalam ISESCO itu juga upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakannya pendidikan orang dewasa, pelatihan guru bahasa Arab, dukungan terhadap sekolah Islam atau Arab, dan juga kegiatan serupa lainnya. Yang kedua, yaitu Islam sebagai kekuatan globalisasi yang potensial. Beberapa kelompok umat Islam, terutama sekularis dan modernis, berpendapat bahwa Islam sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern seperti hak asasi manusia. Umat Islam dalam kategori ini memandang Islam sebagai prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang sejalan dengan pluralisme politik,
yang mana terdapat keberagaman ideologi, pandangan, dan kepentingan politik yang diterima dan diakui secara resmi dan memberikan kebebasan terhadap individu tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa kunci utama untuk kekuatan globalisasi yang potensial. Yang pertama yaitu adalah komunitas ekologi mandiri, yang dimana maksudnya adalah populasi yang berbeda, hidup dan berinteraksi dalam suatu lingkungan. Yang kedua adalah khalifah atau perwalian yang terkait secara politis. Yang ketiga adalah ekonomi non-kapitalis alternatif di mana memperhitungkan lingkungan dan orang miskin. Yang selanjutnya yaitu adalah the ummah, yaitu masyarakat dunia yang berdasarkan toleransi. Yang ketiga, Islam dikecualikan dari kekuatan globalisasi. Kalau dalam kategori muslim itu melihat globalisasi sebagai fenomena barat murni dan tidak memikirkan kekuatan globalisasi Islam. Dan bagi barat, kenapa Islam dikecualikan dari kekuatan globalisasi? Karena mereka itu mengeluh beberapa negara muslim telah membatasi investasi asing, meliberalisasi impor mereka, menghilangkan peran sosial ekonomi negara secara langsung, juga menghambat sektor publik dan memberhentikan ribuan pekerja. Itulah kenapa salah satu pokoknya yang jadi kuat barat itu mengecualikan Islam, karena Islam membatasi investasi asing. Yang keempat, Islam terancam oleh globalisasi. Ahmad berpendapat bahwa TIK dan media massa barat itu mengekspos dunia Islam sehari-hari pada kompetensi konsumsi pluralistik dan pluralisasi dunia kehidupan. Selain itu, menurut Ahmad, tidak ada dalam sejarah yang mengancam muslim seperti media barat. Kenapa? Karena media massa barat itu selalu hadir dan ada di mana-mana, tidak pernah istirahat dan tidak pernah membiarkan jeda pemberitaan buruk tentang Islam. Itulah kenapa Islam terancam oleh globalisasi. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai Islam, globalisasi, dan juga pendidikan. Secara historis, pendidikan di dunia muslim itu lebih seperti kayak perusahaan swasta yang mandiri, dimana kayak misalnya banyak sekolah-sekolah swasta, TIM, ataupun Muhammadiyah atau lainnya seperti itu. Dalam hal ini, masih banyak pendidikan Islam yang masih berlangsung tanpa keterlibatan negara. Dikarenakan kenapa mereka itu harus mempertahankan nilai dan sistem kepercayaan mereka, juga pengaturan pendidikan Islam mereka. Di dalamnya pun juga terdapat revitalisasi dan adaptasi yang berkaitan dengan perubahan dan inovasi terhadap tatanan pendidikan. Sedangkan revitalisasi yang lainnya adalah berkaitan dengan tradisionalisme dan fundamentalisme. Apa itu revitalisasi? Yaitu seperti menghidupkan hal-hal yang sebelumnya kurang terberdaya menjadi sesuatu yang lebih penting lagi. Kalau misalnya dalam pendidikan Indonesia, contohnya ketika dalam evaluasi pembelajaran, biasanya guru hanya memberikan kertas atau seperti itu. Nah, dalam hal pembelajaran itu bisa dilakukan revitalisasi, seperti misalnya penggunaan kuisis, penggunaan media pembelajaran lainnya seperti media pembelajaran melalui AI ataupun dengan AR ataupun menggunakan TTS interaktif di Worldwall. Reaksi umat Islam terhadap globalisasi pendidikan ala barat itu terdapat perbedaan. Sekelompok cendekiawan muslim terutama tradisionalis dan fundamentalis itu mereka mengatakan untuk melakukan pemisahan total dari pendidikan gaya barat dan menciptakan sistem pendidikan alternatif yang berdasarkan Islam. Sedangkan sekelompoknya yang lain itu mengatakan bahwa pendidikan akhlak, pembinaan akhlak Islam itu penting baik dilakukan dalam sekolah formal, informal maupun non-formal. Nah, pendidikan itu didasarkan pada pendidikan modern yang mengintegrasikan kurikulum agama. Itu tadi mengenai pembahasan persepsi muslim tentang globalisasi, juga Islam, globalisasi, dan pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.